Kalau tiba-tiba teman-teman merasa capek terus, kelelahan yang kronis, itu mesti ada yang tidak beres. Apakah itu karena mental atau karena fisik yang tidak beres? Itu biasanya kalian rasanya capek. Perasaan istirahat cukup, makan cukup, tapi rasanya kok lemes terus ya. Mungkin ada yang tidak beres. Kemudian juga stres. Tidak ada apa-apa kok rasanya stres terus ya. Cemas terus. Pikiran ini rasanya nggak ada tenang-tenangnya. Padahal juga tidak ada apa-apa, entah karena apa. Kategori tengah-tengah. Laisat bisihah wala marot. Disebut sehat tidak bisa, disebut sakit juga tidak bisa. Jadi kalau disebut sakit, gejalanya belum muncul. Tapi kalau disebut sehat, kok rasanya ada yang tidak beres dengan diri kita. Nah, ini kalian dapat kategori lagi ya. Kadang-kadang kalau ketemu teman itu, gimana kabarnya, sehat? Itu boleh kalian yo jawab rasanya sehat juga ndak, tapi sakit juga ndak. Itu kategori ketiga itu. Secara umum orang mentalnya sehat itu cirinya 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Mari kita belajar lagi malam hari ini. Malam hari ini kita akan belajar dari seorang filosof besar. Tentu saja teman-teman yang concern dengan dunia filsafat, khususnya filsafat Islam, pernah mendengar nama beliau dan juga pernah kita kaji di ngaji filsafat kita, bahkan sejak sesi-sesi awal dulu. Beliau Ibnu Sina, atau yang dengan lidahnya orang barat dikenal sebagai Avicenna. Meskipun demikian, malam hari ini kita membahas tema yang agak berbeda. Tidak lagi gagasan-gagasan filsafatnya yang dianggap kontroversial, bahkan oleh Imam Ghazali dianggap melenceng di beberapa ide atau gagasannya. Tapi malam hari ini kita belajar salah satu dari keahlian beliau yang luar biasa, yang diakui oleh seluruh dunia, yaitu di bidang kesehatan dan pengobatan. Nah, baik, malam hari ini kita belajar sedikit dari beliau tentang menjaga kewarasan, menjaga kesehatan mental, gimana caranya waras. Tema-tema ini sengaja saya angkat bulan ini karena saya capek dicurhati teman-teman yang sedang overthinking, yang sedang galau ini, galau itu gitu ya. Kita belajar ya. Minggu lalu sudah dari Epicurus untuk tenang. Sekarang kita belajar untuk menenangkan jiwa dengan cara memahami mental kita. Ya termasuk nanti ada hubungannya dengan akal. Baik, bismillah, kita mulai belajar tentang kesehatan mental dari Ibnu Sina. Saya awali dari sini saja ya. Jadi Ibnu Sina itu punya kategori
kondisi tubuh kita, kondisi diri kita itu 3. Kita kan selalu menyebutnya hanya 2. Kalau tidak sehat ya sakit. Tapi kata Ibnu Sina tidak. Kita itu ada 3 kondisi diri kita. Yang pertama adalah sihah. Kalau ini ya jelas sehat. Yang kedua marid. Marid itu sakit. Sehat itu apa? Beliau mendefinisikan sehat itu tubuh kita sesuai tabiat dan susunannya, kemudian kinerjanya normal. Itu sehat. Jadi kondisinya natural, kinerjanya normal. Itu sehat. Kebalikannya namanya sakit. Berarti ya kalian kalau ingin tahu saya sehat apa tidak, ya cek dirimu ya, apa-apanya normal enggak. Kalau ada yang enggak normal, ya ada yang enggak beres. Mbok sekedar kamu, saya kok bolak-balik menguap terus Pak, bolak-balik ngantuk. Mungkin ada yang enggak normal juga. Padahal tadi sudah tidur, itu berarti enggak normal. Pokoknya kinerjanya normal, situasinya alami natural, tabiatnya dan susunannya normal, berarti kita sehat. Kalau tidak begitu berarti kita sakit. Termasuk nanti jiwamu. Cuma beliau nambah 1 kategori lagi. Ini kategori tengah-tengah. Laisat bisihah wala marot. Disebut sehat tidak bisa, disebut sakit juga tidak bisa. Jadi kalau disebut sakit, gejalanya belum muncul, tapi kalau disebut sehat, kok rasanya ada yang tidak beres dengan diri kita. Nah, ini kalian dapat kategori lagi ya. Kadang-kadang kalau ketemu teman itu, gimana kabarnya, sehat? Itu boleh kalian ya jawab, rasanya sehat juga ndak, tapi sakit juga ndak. Itu kategori ketiga itu. Jadi apa di antara cirinya? Ya banyak sih beliau menyebut, tapi antara lain itu. Kalau tiba-tiba teman-teman merasa capek terus, kelelahan yang kronis, itu mesti ada yang tidak beres. Apakah itu karena mental atau karena fisik yang tidak beres? Itu biasanya kalian rasanya capek. Perasaan istirahat cukup, makan cukup, tapi rasanya kok lemes terus ya. Mungkin ada yang tidak beres. Kemudian juga stres. Tidak ada apa-apa kok rasanya stres terus ya. Cemas terus. Pikiran ini rasanya nggak ada tenang-tenangnya. Padahal juga tidak ada apa-apa. Entah karena apa. Padahal sudah belajar stoik berbulan-bulan. Kamu kan andalanmu stoikisme hari ini. Teori stoik saya hafal Pak. Tapi ya menjalankannya tetap gelisah terus saya. Ngaji filsafat di bolan-balani diulang-ulang, ya hasilnya cuma ngantuk. Nah, ada yang tidak beres. Tapi gejala penyakitnya belum muncul. Jadi misalnya diperiksakan mungkin ya kalau ke puskesmas belum ketemu, mungkin perlu spesialis yang apa yang bisa menemukan. Ini yang disebut laisat bisihah wala marot. Tidak bisa disebut sehat, tapi juga tidak termasuk sakit. Mungkin sebagian besar kita ada di sini. Kita tahu ada yang tidak beres. Tapi ya belum ketemu. Atau jangan-jangan sebenarnya kita sakit tapi tidak ngaku. Ada tidak di sini yang menyembunyikan penyakitnya? Mungkin ada. Tapi teman-teman diam-diam saja. Dan itu berat. Karena penyakitnya sendiri sudah berat, kalian menyembunyikan itu juga berat. Urusannya mental. Nah, siap-siap ya, hati-hati. Dan itu kalian sendiri yang tahu kok. Tidak akan saya tanya satu-satu. Tapi ayo kita sayangi diri kita. Baik. Jadi ini ya kondisi tubuh kita hari ini. Sehat, sakit, atau antara-antara. Sehat juga enggak, sakit juga enggak. Kita lanjutkan. Tema kita malam hari ini lebih ke kesehatan mental.
Kalau tubuh yang sakit mungkin ya ke dokter, karena kita bukan dokter jadi tidak tahu. Tapi mental sehat, itu mungkin kita bisa mengidentifikasi. Kalau di Ibnu Sina, secara umum orang mentalnya sehat, itu cirinya 4. Yang pertama, emosinya stabil. Yang kedua, pikirannya jernih. Yang ketiga, lahir batinnya harmonis, jiwa dan tubuhnya selaras. Dan yang keempat, bisa menghidupkan spiritualitas dan moralitas. Jadi ini berhubungan dengan diri kita. Jadi emosi stabil. Emosi stabil itu bukan berarti tidak pernah marah atau tidak pernah sedih. Tidak. Ya bisa marah, bisa sedih, tapi bisa kita kendalikan. Jadi bisa kecewa, bisa stres juga, tapi tidak berlebihan. Bisa kita kendalikan. Ini namanya emosinya stabil. Tidak meledak-ledak, juga tidak apatis, tidak bisa dipengaruhi, tapi ya bisa, cuma ya stabil saja. Kita masih bisa mengendalikannya. Ya wajarnya manusia bisa marah, wajarnya manusia bisa kecewa, wajarnya manusia bisa stres, tapi bisa dikendalikan. Ini berarti kita masih sehat. Jadi tidak usah galau, Pak saya kok marah terus ya Pak. Ya asal kalian masih bisa mengendalikannya, masih tergolong sehat. Tapi kalau kalian marah terus tidak bisa mengendalikan, lupa diri, tidak bisa ngontrol diri, sehingga efeknya marah jauh lebih besar daripada sebabnya, ada yang tidak beres. Mulai harus introspeksi. Kemudian pikiran kita jernih. Pikiran jernih itu berfungsi normal. Jadi bukan berarti harus pinter selevel para filosof, tidak begitu. Pikiran jernih itu bisa kita pakai untuk hidup sehari-hari, untuk hidup normal. Kadang-kadang ada orang yang pikirannya tidak fokus, terganggu, dipakai mikir tidak bisa, buntu, dan lain sebagainya. Jadi hidupnya mungkin mengandalkan insting saja, dia kalau diajak mikir tidak nyampe, bingung. Ini pikirannya tidak jernih. Atau terganggu oleh mindset macam-macam, wawasan dari medsos apa dan lain sebagainya, sehingga tidak jernih. Pikiran tidak jernih itu, misalnya kalian tidak bisa membedakan ini sehat, ini tidak sehat, ini menyenangkan, ini menyedihkan, ini baik, ini buruk. Itu pikiran harus bisa ini. Kalau tidak bisa, ayo kalian cek lagi ya, waras apa enggak. Karena orang yang pikirannya kacau kan kita menyebutnya kurang waras. Makanya di berbagai sesi kalau bicara tentang filsafat selalu saya wanti-wanti, hati-hati loh ya, manusia itu kuncinya di akalnya. Karena manusia itu hayawanun natik. Jadi kita itu kategorinya binatang secara genus. Cuma kita diistimewakan oleh Allah dengan akal budi kita. Nah, kalau ternyata akal budi ini terganggu, berarti kan ini keistimewaan ini nggak kepake. Manusia minus akalnya, ya yang tersisa hayawannya. Kamu tinggal binatangnya, makanya hati-hati. Pikiran gelap, pikiran buntu, pikiran macet, dan lain sebagainya, itu alamat yang tersisa binatangnya. Ya tadi saya sebut hidupmu mungkin mengandalkan insting saja. Tidak tahu sih Pak, saya pilihan baik mana, buruk mana, kira-kira aja lah Pak. Nah, ini kamu mengandalkan insting saja. Maka kalau pikiranmu bermasalah, ayo disembuhkan. Jangan dibiarkan saja, karena kuncimu ada di situ. Yang ketiga, harmoni antara jasmani dan rohani. Batin harus sehat, fisik juga harus sehat, karena dua-duanya saling mempengaruhi. Nanti Ibnu Sina ini orang pertama yang punya konsep yang sekarang disebut dengan psikosomatis. Jadi jangan dikira
mental itu, batin itu tidak mempengaruhi fisik dan juga sebaliknya. Dua-duanya saling mempengaruhi. Kalau mentalmu sedang galau, sedang kacau, lama-lama bisa saja itu kena fisik. Nah, kalau kalian kan biasanya pakai istilah kena mental. Nah, bisa saja dari kena mental lanjutannya kena fisik. Sakit beneran. Pernah enggak kalian ngalami apa-apa nilaimu tiba-tiba drop, jatuh, terus pulang-pulang kamu ngereges? Panas badanmu. Nah, itu jenis bagaimana kondisi mental bisa mempengaruhi fisik. Nah, nanti teorinya panjang dari Ibnu Sina. Dan yang keempat, jangan lupa batin kita itu ada unsur spiritualitas. Ada fitrah religiositas. Ada nurani yang mendorong kita untuk bermoral. Ini juga harus hidup. Kalau ini tidak hidup, ada yang hilang dari kemanusiaan kita. Jadi kalau kalian hanya fokus di 3 yang atas, lupa bahwa kita punya spiritual, ada unsur moralitasnya, ya nanti ada bagian tertentu hidupmu yang hilang. Itu kadang orang merasa hampa, merasa jemu, merasa tidak bermakna, dan lain sebagainya. Karena urusan makna hidup, kedalaman hidup itu adanya di spiritualitas. Jadi ayo dicek kalian termasuk mentalnya sehat apa tidak. Kalau tidak, yuk ayo diobati pelan-pelan. Karena ya sulit kalian bisa sukses kalau dalammu tidak sehat, mentalnya tidak sehat. Kita lanjutkan. Nah, ini konsep dasarnya Ibnu Sina. Kita kenali dulu ya sisi dalam diri kita, jiwa kita. Hubungannya dengan akal, hubungannya dengan kesehatan mental. Kata Ibnu Sina, jiwa kita itu ada 3 unsur. Kadang orang menyebutnya 3 daya, 3 kekuatan. Yang pertama jiwa nabatiyah, vegetatif. Itu isinya tumbuh dan reproduksi. Jadi dorongan untuk tumbuh, bereproduksi. Tiba-tiba teman-teman ingin makan, lapar, ingin kawin, bereproduksi. Itu muncul dari daya jiwa namanya vegetatif. Jiwa nabatiyah. Seperti tumbuh-tumbuhan. Nanti ada unsur hayawaniyah. Ini hubungannya dengan emosi, keinginan, cita-cita. Nyari enak, nyari senang, persepsi indrawi. Ini jiwa hayawaniyah. Jadi kalian punya keinginan apa, punya hasrat apa, punya emosi apa. Nah itu hayawaniyah, jiwa sensitif. Yang ketiga ada insaniyah, jiwa rasional. Berpikir, memahami, termasuk unsur moralitas, spiritualitas itu bagian dari daya jiwa insaniyah. Jadi lapisan diri kita, jadi di balik yang jasad ini, di dalamnya ada aspek vegetatif, sensitif, rasional, nabatiyah, hayawaniyah, dan insaniyah. Yang disebut kesehatan mental, kata Ibnu Sina itu kalau antara hayawaniyah dan insaniyah seimbang, saling mendukung, saling selaras, emosi dan pikiran saling selaras. Cuma kata Ibnu Sina, keselarasan di dalam itu harus dikomandoi oleh insaniyah, oleh yang rasional. Jadi akalnya harus menang, rasionalnya harus menang, ilmunya harus menang. Jadi jangan dibiarkan hayawanannya dominan atau vegetatifnya dominan. Apa ada Pak orang yang hayawanannya, kehewanannya lebih dominan? Ya ada orang yang ambisi,
emosional, segala cara ditempuh asal cita-citanya tercapai. Itu hayawaniyahnya dominan. Tidak peduli aturan, tidak peduli norma, hayawaniyahnya dominan. Apa ada Pak orang yang vegetatifnya dominan? Ada. Kalau kalian tiap hari rebahan saja, makan, minum, terus bangun-bangun mikir, kapan ya aku kawin, kapan ya, nah itu berarti dominanmu vegetatif saja. Nah, kan sekarang banyak orang bilang, wah hari ini banyak generasi rebahan. Itu berarti orientasimu vegetatif saja. Kata Ibnu Sina, daya yang di dalam ini ayo dikendalikan dengan akal yang sehat. Jadi dialah yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dialah yang bisa ngerem. Dialah yang mampu mengendalikan. Akalnya jangan kalah, ilmunya jangan kalah. Cuma syaratnya tadi, akalnya harus jernih, pikirannya harus jernih. Ya kalau pikiranmu sudah kacau, ya sulit. Pikiran bisa mengendalikan. Jadi ini kesehatan di dalam. Makanya kata beliau, akal itu perannya 3 kalau bisa ya. Dia harus mengendalikan. Yang pertama mengendalikan emosi, yang kedua mengendalikan hasrat, yang ketiga memahami nilai. Ini tugasnya akal. Mengendalikan emosi ya mengendalikan marah, sedih, takut. Kalau kalian mengalami itu, ayo dikalahkan itu dengan pikiran yang rasional. Kok aku marah sampai segitunya ya? Rugi aku, padahal hal kecil saja saya marah sebesar itu, efeknya luar biasa. Wah emang kalau gitu jangan marah yang berlebihan. Kok aku sampai setakut itu ya? Padahal kalau saya takut, saya akhirnya mundur, tidak mau maju lah. Kalau saya tidak mau maju, saya dapat apa? Sudahlah maju saja, resiko nanti kita bahas belakangan. Ini akalmu menang. Jadi kalau kalian bisa menjadikan akal ini yang mengkomando, ya hidupmu akan lebih bahagia. Jadi yang pertama pengendali, yang kedua mengendalikan hasrat, ngerem hasrat. Ini hasrat ini kadang kita pakai istilah nafsu. Yang bisa ngerem nafsu itu harus akal. Misalnya tiba-tiba apa ya, pacarmu misalnya WA, nginep yuk misalnya. Ayo kan, terus pikiranmu macam-macam kan, wah ini. Tapi kalau akal sehatmu jalan, ndak wong kita belum apa-apa, belum siapa-siapa. Enaknya sebentar, resikonya panjang misalnya. Ini akalmu menang. Tapi kalau akalmu kalah, yo wassalam, besok viral mesti. Jadi perhatikan, akalmu harus selalu waspada. Baik, yang terakhir, akal mampu memahami dan mengenali nilai-nilai. Oh ini baik, ini buruk. Nah yang benar ini keliru. Ini akal harus selalu memilihkan. Jangan dipilihkan oleh nafsu, dipilihkan oleh ketamaan, dipilihkan oleh hasrat ingin menguasai, dipilihkan oleh dorongan seksual dan lain sebagainya. Tapi pastikan yang milih itu akal. Syaratnya akal harus sehat. Oke ya, jadi batin kita yang 3 lapis tadi, semoga pengendali dan rajanya adalah akal. Karena kalau yang menang yang lain-lain, kalau yang menang yang vegetatif itu biasanya kita cenderung hidup ini nyari enak saja, tidak mau tidak enak. Kalau kita ada di yang sensitif hayawaniyah, itu ambisius. Kadang menghalalkan segala cara, tidak tahu kapan berhentinya, pokoknya nabrak terus, maju terus. Nah, yang terakhir yang harus menang, daya insaniyah. Disitulah kita jadi manusia.
Karena kalau yang pertama, yang nabati itu kita jadi tumbuhan saja, belum jadi manusia. Kalau di hayawaniyah kita jadi hewan. Ayo jadi manusia. Pencirinya manusia akal. Baik, ini yang tentang akal sudah ya. Disitulah pentingnya akal sehat. Sekarang kita mulai masuk ke kesehatan mentalnya. Nah, sebelum ke sana, kita pahami dulu hubungan antara batin dan lahir, jiwa dan tubuh dalam pikirannya Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina punya pandangan secara umum begini. Yang pertama, jiwa itu penggeraknya tubuh. Jadi jiwa adalah prinsip kehidupan. Kita itu kalau hanya jasmani saja, tidak ada jiwa, namanya bukan manusia. Tanpa ada jiwa, tubuh itu hanya materi yang tidak punya kehidupan. Kalau kalian misalnya tiba-tiba lihat tergeletak sesosok manusia yang tidak ada nyawanya, tidak ada jiwanya, kamu mendekat atau lari? Mesti ngeri kan kamu. Ini secantik apapun, seganteng apapun, kalau tidak ada jiwanya, kita menyebutnya bukan manusia. Karena jiwa itu adalah penggeraknya tubuh. Kata Ibnu Sina, jiwa menggunakan tubuh sebagai alat untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Untuk berpikir ada alatnya namanya otak. Untuk bergerak ada alatnya namanya otot. Untuk merasa ada alatnya namanya indera. Otak, otot, panca indera itu kan fisik, tubuh. Tapi dia jadi alatnya jiwa, jadi kendaraannya jiwa. Mata dengan melihat. Melihat itu kan unsur kejiwaan, tapi mata itu unsur tubuh. Dan dua-duanya kerjasama, itu yang dimaksud saling berhubungan. Tidak mungkin ada kita bisa melihat kalau dua unsur ini tidak ada. Atau salah satu saja yang ada. Matanya ada sih Pak, cuma daya melihatnya yang tidak ada. Ya tetap kita tidak bisa melihat. Daya melihatnya ada Pak, tapi tidak pakai mata Pak. Itu mata batin apa mata apa gitu. Tidak bisa, ya tetap tidak jalan. Mungkin bisamu kira-kira. Sama dengan telinga dan mendengar, hidung dan bau. Saya kepleset mencium. Kamu biasanya kan kamu hidung untuk mencium itu. Hidung untuk membau, awas keliru kamu. Kalau ciuman kan tidak pakai hidung. Jadi jiwa dengan tubuh. Nah, tapi yang kedua jangan lupa juga tubuh itu wadahnya jiwa. Kalau tidak ada tubuh, tidak ada yang jasmani, jiwa juga tidak berarti. Tadi kalian ketemu jasad saja, tidak ada nyawanya, lari. Apalagi ketemu jiwa saja, tidak ada jasadnya. Kamu tambah ngeri mesti. Gitu. Jadi jiwa itu wadahnya tubuh. Bahkan nanti saling mempengaruhi. Ini ternyata ya memang dekat, saling berhubungan. Maka jangan disepelekan. Pak, saya filsafat saja Pak, urusan materi, urusan jasad itu loh. Tapi kalau tidak ada jasad, bahkan pikiranmu tidak ada wadahnya. Ya otak itu kan bisa dicek, bisa dilihat, bisa itu ya kerja berpikir ada di situ. Kalau tidak ada itu ya tidak ada hubungannya Pak otak sama mikir. Ya coba otakmu dibuang. Wong kamu kebentur sedikit saja puyeng ya, terus pikiranmu kan terganggu. Jadi ini dua-duanya saling berhubungan. Makanya kemarin di Epikuros itu ya nomor 1 tetap sehat. Sepinter apapun kamu, kalau tidak sehat, tidak ada gunanya. Kamu hafal kitabnya Aristoteles tadi, tapi terus
Tiap hari batuk, tiap hari puyeng, tiap hari pusing, ya metafisikanya Aristoteles tidak ada gunanya. Lebih berguna paramek apa-apa gitu. Kalau kamu sedang sakit. Oke ya. Baik, jadi ini dua prinsip awal, hubungan jiwa dan tubuh. Kemudian, ini yang tadi kita sebut psikosomatis ya. Jiwa mempengaruhi tubuh, dan juga tubuh mempengaruhi jiwa. Emosi, pikiran, kondisi mental mempengaruhi jasmani kita. Kalau kita stres, cemas, kemudian perutnya mules, kepalanya pusing, tekanan darahnya naik, nah itu pengaruh jiwa terhadap tubuh. Makanya ada peribahasa, di dalam tubuh yang sehat, ya terdapat jiwa yang sehat juga, mens sana in corpore sano. Saya lupa itu dulu ada filosofi yang punya teori itu. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita tubuhnya tidak memadai, sedang capek, sedang lelah, sedang lapar, sedang lesu, ya tidak bisa berpikir. Jadi mekanisme yang di dalam tidak bisa. Baik, jadi ini sedikit uraian saja tentang hubungan antara jiwa dan tubuh. Kuncinya tetap ya, yang di dalam harus dikendalikan oleh pikiran kita. Pikiran kita yang kata Ibnu Sina begini, saya tadi ngutip quote menarik. Inna kuwatal fikri qadirotun ala ihdasil marodi wassifai minhu. Sesungguhnya kekuatan pikiran itu mampu melahirkan penyakit dan juga menyembuhkannya. Nah, ini dasarnya pikiran, dasarnya akal tadi. Kalau pikiran kita positif-positif, kita lebih ceria, lebih segar, lebih sehat. Tapi begitu pikiran kita negatif-negatif, ya kita akan sakit. Jadi pikiran jadi kuncinya. Kalau teman-teman serba paranoid, mikirnya negatif terus, ya mungkin bisa sakit beneran. Ini saya kok berkeringat ya, sumuk ya, jangan-jangan jantungku bermasalah ini. Terus kamu gelisah mikir, padahal ya memang sumuk sejak tadi hujan gak jadi-jadi. Tapi karena pikiranmu negatif, ya nanti lama-lama detak jantungmu meningkat, tekanan darahmu meningkat, ada pressure dari dalam, ya bisa sakit beneran. Jadi pikiran, kata Ibnu Sina, qadirotun ala ihdasil marad, mampu melahirkan penyakit. Demikian juga dia bisa menjadi obat. Kadang-kadang kamu pusing-pusing sedikit, enggak apa-apa, pusing kayak gini biasa kok, masih bisa jalan. Tapi kalau pusing sedikit, wah ini jangan-jangan gejala stroke ini. Mungkin saya, itu sudah kamu enggak berani gerak sudah. Jadi sakit beneran. Betul. Baik, maka kendalikan pikiranmu karena banyak penyakit yang muncul dari pikiran. Nanti ada eksperimen menarik, terkenal sekali dari Ibnu Sina. Beliau bikin uji coba 2 ekor kambing yang diletakkan di ruangan terpisah. Kambing yang satu ruangannya terisolasi, tidak lihat apa-apa. Cuma kambing yang satunya ruangannya dijajarkan dengan ruangan serigala. Meskipun serigalanya tidak bisa mencapai kambing itu, cuma di depannya kandangnya serigala. Ternyata meskipun diberi makan yang sama, di treatment yang sama, kambing yang kedua yang tiap hari lihat serigala itu pelan-pelan sakit, jadi lemah, akhirnya mati. Sementara kambing yang satunya segar, biasa saja, sehat. Nah, ini eksperimennya kambing. Jadi ini untuk membuktikan tadi loh, bahwa pikiran itu ternyata berpengaruh. Yo, kambing yang kedua tadi mungkin tiap hari stres nonton, aduh serigala di depanku ini, nanti kalau saya dimakan gimana? Pikirannya kan begitu terus.
Tiap hari dia ketakutan. Meskipun serigalanya ndak nabrak kita, wong dia ada di kandangnya. Itu sama kayak kalian ndak mau ngapa-ngapain karena khawatir bahaya ini, bahaya itu. Stres sendiri. Mau naik motor nanti kalau tabrakan gimana? Naik kereta, yuk kadang-kadang kereta api itu juga jadi bingung. Kamu mikir negatifnya terus. Sekelilingmu ini kamu lihat tuh. Lihat laki-laki, wah laki-laki ganas semua sekarang, garangan kabeh iki misalnya. Terus kamu takut, tidak berani berinteraksi. Nanti yang cowok lihat perempuan, perempuan itu penipu, penggoda semua. Pikiranmu negatif terus, ya efeknya ke dirimu sendiri. Kamu milih sakit atau milih sehat, ya sebagian besar dari dirimu sendiri. Pikiranmu. Jadi ya jangan sampai kita seperti kambing yang kedua. Ya bahaya di sekeliling kita selalu ada, tapi kan tidak selalu sampai ke kita. Ya nanti kalau sampai baru dibahas. Wong belum sampai saja kok kamu mikirnya sepanjang itu. Ya. Baik, saya dulu ada teman itu yang bilangnya, di sekitar kita ini bertebaran virus-virus, bertebaran bakteri-bakteri. Kita harus hati-hati loh makanya gitu kan. Tapi ya kalau sampean mikir itu nanti tidak berani keluar rumah. Wah ada virus ini, ada bakteri ini, ya selalu saja ada di mana-mana. Baik, saya dulu ada zaman kecil sering ke sawah. Zaman kecil itu ke sawah, orang-orang desa kalau di sawah capek-capek minum ya tinggal nyeduk saja di got sebelahnya sawah itu, dia nyeduk saja diminum dan sehat tubuhnya. Sementara ya kadang-kadang kita kadang air bersih sih sehat, misalnya air sulingan, wah saya pilek Pak kalau minum itu Pak. Kita mulai manja. Dulu waktu kecil kita hujan-hujan seger, sehat. Sekarang kena gerimis saja besok pilek kamu. Jadi begitu naik motor hujan gerimis-gerimis, waduh pilek ini nanti hujan pilek. Ya pikiranmu begitu ya pilek beneran. Kamu tidak bisa menikmati hujan, pikiranmu mengarahkan ke arah sakit, ya sakit beneran akhirnya. Oke ya, jadi pikiran kuasa untuk membuat kita sakit atau membuat kita sehat. Makanya ayo mikir yang positif-positif saja, yang enak-enak saja. Jangan sakit apa sedikit terus mikirin negatif. Waduh, ada juga loh orang itu yang tidak sakit apa-apa tiba-tiba mati misalnya. Terus kamu, wah jangan-jangan jatah saya besok. Ya sudah, kamu tidak ngapa-ngapain sudah. Baik, itu ya. Jadi yang pertama, ayo berpikir positif. Sekarang mulai ya menyehatkan jiwa. Kita awali dari beberapa gangguan jiwa. Yang pertama, biar tidak lupa, kita awali dari gangguan jiwa karena humor-humor tadi, cairan-cairan tadi tidak seimbang. Jangan lupa seorang sanguinis yang tadi dominan darahnya itu kalau ekstrim bisa memunculkan pribadi yang hiperaktif, impulsif, dan mania. Jadi wajar saja ada orang ekstrovert, tapi kalau bablas tidak terkendali, ini kan dominan darah yang sifatnya panas tadi, dia akan hiper, impulsif, ngamuan, mania. Makanya dalam bahasa Indonesia kan ada istilah darah muda, darah panas. Itu sebenarnya arahnya ke sini. Karena memang aspek darah itu unsur panas. Jadi kalau kalian merasa, Pak saya kok ngamuan ya Pak, saya kok tidak bisa diam ya Pak saya, ya harus hati-hati, harus siap-siap untuk ngerem. Karena kalau tidak, ya ketemunya itu hiperaktif, impulsif, dan mania. Sementara yang flegmatis tadi yang cenderung tenang, cenderung tidak mudah terpengaruh, dominasinya yang lendir tadi, yang paling bawah, balhom, itu dalam bentuk ekstrim akan melahirkan orang yang apatis, cuek, lamban.
Jadi disuruh ngapa-ngapa nanti saja, besok saja. Itu kalau dalam bentuk ekstrimnya ya masalah, jadi orang apatis. Apatis itu sudah tidak percaya lagi apa-apa, sudah cuek total pokoknya. Nah ini kalau dominan terlalu besar aspek flegmatisnya. Kemudian kalau yang terlalu dominan kolerisnya, yang tadi leader tadi, seorang yang ingin dominan tadi, pada akhirnya dalam bentuk ekstrim yang mulai ada disorder, gangguan jiwa, itu biasanya muncul dalam bentuk agresif, antisosial, dan narsis. Jadi orang narsis itu kan ingin tampil terus, ingin dia disebut unggul terus, disebut baik terus. Ada ndak di sini yang tiap hari posting selfie-annya sedang ngapain, sedang apa, sampai temenmu bosen nge-like, bosen jempoli. Jadi kamu khawatir hilang, kamu ada FOMO-nya terus tiap hari tampil. Hati-hati jatuh pada narcissistic disorder. Justru kamu jadinya ndak menikmati hidup. Kamu hidup mengandalkan pengakuan orang, pujian orang. Ini juga masalah, makanya hati-hati. Oke. Apalagi ada ciri antisosial. Karena tadi orang koleris itu kekurangannya kan sering daya empatiknya rendah. Jadi dia pinginnya maju, pingin sukses. Lupa bahwa orang lain mungkin ada situasi-situasi khusus yang tidak sama dengan dirinya. Kemudian kalau yang melankolis, yang dominasi empedu hitam tadi, bentuk ekstrimnya adalah putus asa, cemas, pesimis, overthinking. Nah, dari gangguan-gangguan ini, semoga teman-teman tidak ada yang merasa ngalami. Kalau ada, ya berarti gangguan jiwa. Ini bentuknya agak ekstrim. Tidak apa-apa teman-teman, sekali-sekali kalau memang merasa terganggu dengan ini, datang saja ke psikolog, psikiater. Tidak apa-apa, itu bukan aib, ya sama kayak sakit fisik kita nyari dokter, ya sakit mental juga kita cari ahlinya. Kalau memang sedang gelisah. Kalau sarannya Ibnu Sina apa? Kalau penyakit akibat ketidakseimbangan cairan ini, yang pertama perhatikan dietnya. Apa yang harus dimakan, apa yang jangan dimakan. Nanti ada makanan yang sifatnya panas, dingin, lembab, kering. Nah, itu untuk menyeimbangkan tadi yang dominan apa, berarti kurang apa. Ya nanti kapan-kapan kalau ada yang perlu nanti tak kasih apa sih yang kalau dominan sanguinis, flegmatis, koleris, melankolis itu apa yang harus dimakan, dietnya apa. Cuma kalau disampaikan di sini agak bertele-tele karena masih banyak materinya. Kemudian yang kedua, gaya hidup, olahraga cukup, istirahat cukup. Nah, semoga teman-teman termasuk yang masih sadar olahraga dan sadar istirahat. Kalau olahraga mungkin masih banyak yang suka ya. Saya olahraga tiap hari Pak, kalau ada siaran langsung sepak bola mesti nonton. Itu namanya bukan olahraga, nonton olahraga. Biasanya yang malas olahraga itu kalau ditanya, "Mbok kamu olahraga?" Ya sudah, di kampus itu lantai 4 tiap hari saya naik, saya turun, kan itu olahraganya. Mesti gitu kan. Itu alasannya orang malas olahraga itu. Baik, ya kalian tetap harus ada olahraganya, ada istirahat. Istirahat juga penting. Semoga di sini tidak banyak yang suka melekan. Ya begadang itu boleh saja, tapi jangan sering-sering. Kalau bisa ya tidak pakai begadang lah, kalau tidak terpaksa. Ya kalau yang usia-usia kalian biasanya kan begadangnya kalau sekarang ngafe ya, ngopi, atau nonton siaran olahraga, nonton sepak bola gitu ya.
Ya ndak apa-apa, cuma jangan sering-sering, nanti ada efeknya pasti. Gaya hidupmu yang ndak sehat mesti ada efeknya. Kemudian emosi. Kendalikan emosi, stres sekecil apapun bisa mempengaruhi keseimbangan cairan tadi dalam diri kita. Dan yang keempat tentu saja nanti ya kalau memang bermasalah ada obatnya, ada herbalnya, termasuk terapi-terapinya. Kalau memang sudah sakit. Baik, ini yang berhubungan dengan cairan tubuh atau humor. Sekarang kita lebih dalam lagi. Gangguan jiwa jenis kedua. Kalau tadi karena cairan, kalau ini karena masalah mental. Jadi masalah mental itu apa? Ada 3, cemas, depresi, stres. Kalian mungkin banyak yang, karena saya kapan itu baca berita, tingkat orang yang mengalami gejala kecemasan itu di Indonesia pesat sekali jumlahnya, peningkatannya. Kalian juga kan sering mencurhatkan overthinkingmu dan lain sebagainya. Itu gangguan kecemasan sebenarnya. Solusinya menarik, kata Ibnu Sina, kalau untuk masalah mental yang itu isinya cemas, depresi, stres, lakukan terapi mental juga. Terapi mental itu isinya 3, logika, ilmu, dan filsafat. Ini menarik ya, terapinya malah isinya belajar semua. Wong lagi stres kok disuruh belajar, itu gimana? Maksudnya apa? Yang pertama, logika itu membantu kita berpikir jernih dan rasional. Misalnya kita cemas, kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan. Cuma ya mengganggu kita tiap hari. Nah kalau pikiran kita jernih, kita bisa menegaskan, ngapain aku kok cemas, wong itu belum terjadi, masih besok, masih bisa ya, bisa tidak, kok aku sepanik itu sekarang. Ini pikiran yang bisa ngontrol kita seperti itu, logika. Jadi logika membantu kita berpikir jernih. Nah teman-teman boleh mulai latihan logika, ya latihan berpikir jernih dan rasional. Kemudian yang kedua, ilmu. Kenapa harus ilmu? Ilmu itu membantu kita memahami dunia. Seringkali yang membuat kita stres, depresi, cemas, itu kan situasi-situasi di sekeliling kita yang kita tidak paham. Kemarin waktu pandemi itu seluruh dunia belum terlalu paham tentang kerja dan mekanismenya virus COVID-19. Semuanya panik, banyak orang stres, banyak orang depresi. Tapi begitu diteliti kemudian tahu, oh ternyata virusnya ini, cirinya begini, kelemahannya ini. Ini kan ilmu. Begitu ngerti ilmunya kita tenang sudah. Banyak kecemasan-kecemasan kita karena kita belum tahu. Jangankan yang besar-besar, belum tahu yang kecil-kecil saja kan juga. Mungkin yang belum pernah ngaji ke sini misalnya membayangkan nanti ngaji di sana kayak gimana ya? Ada absennya ndak ya? Boleh ndak ya saya? Jadi kan pikiranmu kan macam-macam. Tapi begitu ke sini sekarang kamu ngerti ilmunya. Nanti datang lagi kamu sudah ngatur strategi. Oh situasinya kayak gitu, saya datangnya belakangan saja, nanti duduknya di pojok sana, kamu bisa ngatur. Lebih tenang. Maka kuncinya orang stres yang kedua itu ilmu. Ya tadi kalian misalnya belum ngerti tentang teori-teori carian humor dan lain sebagainya tadi, sekarang ngerti. Oh saya ini kok marah-marah ini urusan darah ini yang panas ini. Berarti jangan makan ini dulu, jangan ini dulu biar nggak tambah ngamuan. Ini sekarang kita ngerti ilmunya. Yang ketiga filsafat. Apa manfaatnya filsafat? Filsafat itu memberi kita kerangka makna hidup. Menunjukkan kita tujuan ideal hidup.
Dan ini menenangkan. Banyak orang yang hidupnya tidak punya tujuan, tidak punya idealisme dan lain sebagainya, sehingga ngambang, sehingga mudah stres. Orang itu kalau punya tujuan hidup, punya visi, punya makna hidup, mungkin mengalami kegagalan-kegagalan kecil bagi dia biasa. Yang penting tetap lanjut menuju cita-cita besarnya. Dan cita-cita besar ideal itu ya kita menempuhnya lewat jalur filsafat. Saya sering bilang filsafat itu salah satu jalan untuk kita menseriusi hidup. Jadi selama ini mungkin kita autopilot saja. Bahkan kalian mungkin kuliah sudah semester akhir juga masih belum punya cita-cita, belum punya tujuan. Kalau ditanya hidupmu mau kamu bawa kemana? Kamu ingin hidup yang seperti apa? Belum tahu Pak, belum mikir ke sana. Bahkan jurusan ini saya kira saya juga salah ngambilnya. Kamu bisa begitu. Kamu bisa sampai dewasa tidak punya orientasi, tidak punya tujuan. Nah, filsafat membantu kita menemukan itu. Jadi menarik, kalau itu gangguan mental sifatnya, masalah-masalah mental seperti cemas, depresi, takut, solusinya 3. Logika, ilmu, dan filsafat. Nah, makanya kemarin kita ngaji terus yang jadi buku itu judulnya Menjaga Kewarasan. Jadi kita belajar filsafat itu bagian dari menseriusi hidup biar kita tetap waras. Karena waras versi kita itu kamu cari di ChatGPT juga tidak ada. Seandainya ada juga tidak mesti cocok. Karena yang tahu hidup kita itu diri kita. Jadi coba kamu tanya ya di GPT, wahai ChatGPT, tolong bantu saya biar saya bahagia bagaimana ya. Dia mesti ngomong macam-macam tapi tidak mesti cocok dengan kita. Karena yang tahu diri kita itu kita sendiri. Nah, di sini gunanya kita logika, di situ gunanya kita belajar sendiri biar dapat ilmu, belajar cara berpikir filosofis biar bisa merangkai makna untuk hidup kita. Baik, ini gangguan jiwa jenis kedua. Nanti ada gangguan jiwa jenis ketiga. Kalau jenis ketiga ini masalah emosional, sedih, atau marah, atau takut. Ini masalah emosi. Batin yang lelah, ini masalah emosi. Nah, kalau masalah emosi, menurut Ibnu Sina, solusinya adalah terapi emosional. Nah, terapi emosi kalau tadi logika, ilmu, filsafat, kalau ini musik, puisi, dan seni. Nah, ini menarik ya. Jangan salah, Ibnu Sina juga ahli musik. Beliau bisa memainkan banyak alat musik, juga bisa menyanyi. Nah, baik. Musik, kata Ibnu Sina, bisa membantu kita untuk meredakan ketegangan, menemukan kedamaian, juga mengekspresikan emosi. Kalau kalian sedang sedih, marah, atau sedang sangat jengkel, itu kan kadang-kadang coba cari alat musik apa, terus kamu main sak kapoke, lampiaskan kamu bisa. Tidak bisa Pak saya main Pak. Yus dimain ke sak senengmu aja kan sudah bisa untuk pelampiasan. Ada gitar nganggur kamu genjreng sak kapoke, sak pedote, senare gitu ya wis puas aku misalnya. Nah ini yang disebut terapi emosional. Nyanyi, karaoke sak keras-kerasnya nyanyilah. Itu bisa meredakan ketegangan dalam batin. Jadi musik bahkan bisa mendamaikan, tenang gitu. Kadang kalian dengerin musik apa itu rasanya sudah lupa dengan masalah-masalah yang tadi menegangkan kita. Jadi musik penting untuk membantu kita tenang. Dia bisa jadi katarsis. Lanjut. Terus puisi dan seni. Puisi bisa membuat kita lebih luas. Dulu mungkin teman-teman masih ingat ya,
Kalau tidak salah tokohnya Hasrat Inayat Khan. Kata beliau, kalau kata-kata sudah tidak berdaya, maka puisi bisa membantu. Kalau puisi juga masih tidak ngangkat, musik bisa mewakili kita. Musik ya bukan lagunya, bukan syairnya. Kalau syairnya kan cenderung ke puisi, tapi musik itu kan tidak ada kata-katanya, dan kepala kita akan menerjemahkan sesuai kondisi kita masing-masing. Ya nanti kalau digabung dengan pandangan sufi yang lain, pada puncaknya sebenarnya katarsis paling hebat adalah kediaman kita. Jadi keheningan itu bisa, tapi yang paling tidak kan coba kalau teman-teman sedang sangat marah, sedang sangat sedih, dan belum bisa mengatasi sendiri. Misalnya tadi pikiran yang kita minta untuk mengendalikan sudah tidak berdaya karena saking sedihnya kita, seni dan musik juga puisi bisa membantu. Setiap kita pasti bisa nulis puisi. Tidak ada puisi yang jelek. Jadi kalau ada orang bilang, ini puisinya jelek, loh justru yang jelek itu lebih puitis. Makanya kalian pede saja, tulis saja. Lampiaskan apa yang ada di pikiranmu, suka-suka kamu sudah. Nah, ini kan sebutannya makanya puisi. Ya kalau nulis beneran kan kamu rapi, ada subjek, predikat, objeknya, kalimat utuh. Tapi begitu puisi, sudahlah nulis saja. Tidak usah ditanyakan, ini maksudnya apa, itu maksudnya apa. Suka-suka kamu saja. Ya, karena memang tujuannya untuk katarsis. Baik, jadi kalau teman-teman mengalami gangguan jiwa jenis ketiga ini, musik, puisi, seni bisa membantu. Lanjut. Sekarang gangguan jiwa tipe keempat. Ini gangguan jiwa karena masalah spiritual. Ini harusnya agak panjang ya. Ketika kita merasa kehilangan makna hidup, kita merasa jauh dari Tuhan. Nah, kata Ibnu Sina, ambil terapi jenis spiritual. Terapi spiritual itu komponennya 3. Doa, zikir, dan meditasi. Menenangkan diri, uzlah. Doa bisa membantu kita menemukan kedamaian batin. Zikir bisa membantu kita fokus pada hal-hal yang positif. Meditasi bisa membantu kita menenangkan pikiran dan tubuh. Jadi jangan lupa Ibnu Sina itu pikirannya lengkap. Nanti kitab-kitabnya belakangan juga tidak hanya filsafat, tapi corak tasawuf, corak mistiknya juga kuat. Beliau juga menulis misalnya falsafah masyrikiyah, filsafat timur. Beliau juga punya cerita-cerita seperti Hai bin Yaqdhan. Hai bin Yaqdhan itu yang lebih nulis cerita itu dulu ya Ibnu Sina, meskipun nanti nama tokohnya diambil oleh Ibnu Tufel untuk menulis cerita yang sama tapi dengan plot yang berbeda. Ada banyak cerita-cerita spiritual yang ditulis oleh Ibnu Sina karena beliau juga concern dengan masalah-masalah spiritual. Bahkan di falsafah masyrik itu ya beliau melihat bahwa manusia itu ada secara spiritual, ada tipe abid, ada tipe zahid, ada tipe arif. Abid itu orang yang menghidupkan spiritualitasnya lewat jalur ibadah. Rajin sholat, rajin puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Ini tipe abid. Ada tipe zahid. Tipe zahid itu
Seperti para sufi yang melakukan uzlah, takholak bi ahlakillah dan lain sebagainya. Ini tipe zahid, menjauh dari godaan dunia, keramaian dunia, memantapkan diri hanya menuju Allah saja. Ini namanya tipe zahid. Kemudian yang terakhir tipe arif. Tipe arif itu orang yang sudah mengalami pencerahan, orang yang sudah kasyaf, sudah ma'rifat, sudah ngerti hakikat segala sesuatu. Ini tipe arif. Jadi ada abid, ada zahid, ada arif. Kalau kalian tipe apa? Abid kah? Sholatnya masih bolong-bolong, Pak. Tidak berani bilang abid. Zahid, apalagi, Pak. Arif, sangsoyo. Tapi ini jalur-jalur untuk menghidupkan spiritualitas kita. Nanti orang yang menempuh jalur ini ingin menghidupkan spiritual, namanya adalah murid. Murid itu ya secara letterlek kan orang yang menginginkan. Tentu saja murid nanti dituntun oleh mursyid. Orang yang menuntun, menunjukkan. Jadi baik, masalah spiritual, orang menyebutnya hari ini ada istilah krisis spiritual. Krisis spiritual itu tidak sekedar lupa Tuhan, tapi orang merasa kosong, merasa hampa, hilang makna. Mungkin kalian sering bertanya pada dirimu, hidup kok seperti ini ya? Apa gunanya aku hidup? Apa pentingnya sih aku hadir di dunia ini? Ini krisis-krisis spiritual. Jadi, apa makna diriku? Apa makna kehadiranku? Siapa sih aku ini? Aku dulu tidak minta kok dihadirkan sekarang. Itu kalau kalian lelah dengan hidupmu sampai selevel itu, kalian sedang mengalami krisis spiritual. Kalian merasa tidak bernilai, tidak bermakna. Krisis spiritual itu biasanya diawali dari, tadi sudah sedikit saya sebut, kalian lupa tujuan. Kalian tidak tahu hidupmu itu mau kemana. Dan dulu asalnya dari mana. Ini kalau orang Jawa konsep ini disebut sangkan paraning dumadi. Kalian lupa aspek ini sehingga kalian kelelahan sendiri. Kalian lupa bahwa hidup ini dulu asalnya dari mana dan besok mau menuju kemana. Kalian anggap hidupmu itu ya seputar aktivitasmu sehari-hari itu saja. Yang mahasiswa menganggap hidup itu ya seputar kuliah, kos-kosan, pacaran, mungkin seputar itu saja. Padahal tidak sekedar itu kalian dihadirkan oleh Allah untuk hidup. Nah, kalau ada yang alami begini, batinmu sedang sangat lelah, berarti kalian sedang mengalami krisis spiritual. Hal yang sama sering disebutkan berhubungan dengan peradaban barat yang terlalu positivistik. Kalau teman-teman baca tulisannya Said Hussein Nasr itu, barat itu maju luar biasa, tapi dia melupakan satu unsur yang sebenarnya esensial, fitri dalam diri manusia, yaitu aspek spiritual. Sehingga kemudian belakangan kan banyak orang barat yang kemudian geser ke ranah spiritualitas. Baik ya, kalian coba ya mulai introspeksi. Ya hidup kita ini lengkap sih, ada fisik jasadnya, tadi ada emosinya, ada mentalnya, ada jiwanya, dan ada unsur spiritualitasnya. Semuanya harus waras. Kalau ada yang tidak waras, ya hidupmu akan tidak seimbang, timpang. Jadi keywordnya konsep kesehatan mentalnya Ibnu Sina adalah keseimbangan. Makanya tadi cairan-cairan tadi tidak ada kok
harus cairan ini saja, tidak ada. Ya semuanya penting tapi jangan berlebihan. Jangan ada yang terlalu dominan, nanti akan menyusahkanmu. Baik, nah solusi apa kalau kalian mengalami krisis spiritual? Ya terapi spiritual. Yang pertama doa. Doa itu tidak sekedar minta pada Tuhan, tapi juga kesadaran kita bahwa kita itu lemah. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, maka kita perlu intervensi, perlu Tuhan membantu kita. Jadi, dan bukan masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan kalau dalam konteks ini, tapi kesadaran kita bahwa Tuhan selalu ada, selalu hadir, dekat dengan kita, itu sudah membuat kita nyaman. Yang kesadaran ketuhanan, kesadaran ilahiyah inilah yang selama ini sering lepas dari keseharian kita. Sekali-sekali kalau teman-teman bisa ya, coba dicek dalam sehari kira-kira berapa menit atau berapa puluh menit, syukur-syukur ada ndak 1 jam teman-teman melakukan aktivitas dengan sadar bahwa Allah sedang mengawasiku, Allah selalu dekat dengan aku. Pernah tidak begitu? Mungkin sedang kuliah sih dengan dosen, saya kuliah kayak gini, ya Allah mengawasi loh ya saya. Nah itu pernah, kesadaran ini kira-kira berapa persen muncul dalam hidup kita? Wong kadang-kadang sholat saja tidak ada kesadaran itu kan juga. Padahal sholat itu momen ketika kita berhadapan-hadapan dengan Allah, tapi kesadaran itu juga tidak muncul. Kayak kita ngobrol dengan orang, tapi kita tidak peduli yang kita ajak ngobrol siapa. Ya untungnya Allah itu sangat sayang dengan kita. Baik, oke ya, ini krisis spiritual. Selain doa juga ada zikir. Zikir itu ya makna letterleknya ingatan dan sebutan. Jadi pikiran kita senantiasa dalam kesadaran Tuhan dan mulut kita senantiasa menyebut namanya, terus itu disebut zikir. Meditasi ya aktivitas menenangkan diri. Kalau dalam Islam ada istilah iktikaf, berhenti sejenak, ada istilah muhasabah, ada istilah tafakur, itu setara dengan itu. Menghidupkan mindfulness dulu pernah kita bahas. Jadi ini krisis spiritual. Krisis spiritual ini gejalanya paling samar. Kalau krisis sebelumnya teman-teman stres, teman-teman depresi, teman-teman marah, itu kan kelihatan. Tapi begitu krisis spiritual tidak kelihatan. Hanya kita yang tahu, karena berhubungan dengan dimensi batin kita yang agak dalam. Mungkin kelihatan orangnya sabar, tidak stres, nyaman, bisa menikmati hidup, tapi sebenarnya dia merasa hampa, merasa dirinya kosong. Nah itu bisa saja begitu. Makanya ini teman-teman harus lebih dalam melihat dirinya untuk melihat kalau ada masalah-masalah spiritual.